Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, saya dari kelas IF 23C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial untuk menginstal Flutter ke dalam laptop atau komputer kita. Nah, Flutter ini adalah suatu framework untuk kita dapat membuat sebuah program, entah itu mobile, entah itu desktop, ataupun kita bisa membuatnya untuk platform lain, macOS, Linux, dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita harus mengakses websitenya Flutter. Kita bisa search saja Flutter di Google ya. Kita search saja. Nah, nanti dia akan muncul paling awal, yaitu Flutter SDK. Nah, kita sudah masuk ke websitenya Flutter. Kita langsung masuk saja, ke bagian mobile, karena kita akan menginstal Flutter ini untuk mobile. Kita get started. Nah, kita harus menginstal Flutter-nya. Kita menginstal di mana dulu nih? Kalau saya sih dari Windows ya. Jadi saya klik Windows. Nah, pilih tipe aplikasi yang akan kita buat di Flutter kita, program Flutter kita. Kalau saya rekomendasinya ke Android karena saya juga ingin menginstal untuk Android. Oke, lalu kita cek di bagian hardware equipment, operating system segala macam. Nah, untuk bagian development tools, di sini terdapat apa namanya itu, suatu keharusan untuk diinstal sebelum kita menginstal Flutter, yaitu adalah Git for Windows dan juga Android Studio Koala. Nah, Android Studio fungsinya ini untuk mengcompile bahasa pemrograman dari Flutter tersebut. Jadi Android Studio ini untuk mensimulasikan. Kita tidak perlu menginstal Android Studio, kita bisa saja menginstal Git saja. Untuk instalasi Git bisa dilakukan di video lain. Untuk saat ini kita akan menginstal Flutter-nya lebih dahulu ya. Nah, di sini ada dua tipe penginstalan. Yang pertama, kita menggunakan VS Code. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu VS Code. Itu suatu kode editor, text editor yang cukup terkenal. Di dalam VS Code kita bisa langsung menginstal Flutter. Nah, tapi untuk saat ini kita akan melakukan tutorial menginstal menggunakan SDK-nya langsung, yaitu yang stable zip yang sebelah kanan, download dan install. Oke. Untuk yang pertama-tama, download the following installation bundle. Kita langsung klik saja ya, Flutter Windows 3.29. Ini yang udah versi paling terbaru. Kita klik, kita download dulu. Nah, ukurannya sekitar 1,5 gigaan lah, 1,05 gigaan, jadi lumayan kecil. Oke, nah kita langsung ke bagian yang sudah selesainya saja, karena kebetulan saya juga sudah mendownload, walaupun beda versi tetapi sama saja caranya. Lalu yang kedua, kita buat folder untuk menaruh SDK-nya ya. Nih, terus kita lihat juga ada warning, itu pemberitahuan jangan menginstal Flutter ke folder atau alamat yang terdapat satu atau dua kondisi di bawah berikut ini. Yang pertama, kondisi yang pertama, partnya itu menggunakan special karakter atau menggunakan space. Jadi kita nggak boleh menggunakan folder yang space, yang ada space-nya. Jadi kita pakai folder yang langsung SDK saja. Lalu alamat yang kedua ini dia membutuhkan beberapa privilege, seperti contohnya program files ataupun folder-folder yang ada di dalam folder administrator di web di aplikasi dan laptop Windows kita ya biasanya ya. Jadi kita taruh saja, kita taruh di C saja, tapi jangan taruh di C program files karena nanti dia akan meminta beberapa privilege lagi. Di D pun boleh. Jadi kita menginstalnya lebih enak. Jangan dikasih spasi dan juga jangan dengan beberapa privilege yang terlalu meribetkan diri lah, tidak perlu.
Nah, setelah kita setelah kita mendownload Flutter tersebut, kita akan mendapatkan sebuah file seperti ini. Nah, seperti ini ya. Flutter Windows 3.29.0 stable. Ini adalah Flutternya saya. Nah, kita ekstrak saja seperti yang sudah saya bilang tadi sebelumnya ya. Untuk folder itu tidak boleh terdapat spasi ataupun tempatnya itu di dalam folder yang memiliki hub khusus. Contohnya program files. Kita nggak boleh install di sana. Kita langsung install di luar saja. Saya berikan nama src. Oke. Setelah kita ekstrak, akan muncul hasil folder di atas ini. Nah, setelah kita mengekstraknya, lanjut ke bagian kedua, yaitu men-setting environment path-nya. Kita harus bagian setting environment path. Oke. Untuk bagian setting environment path, kita bisa klik bagian Windows plus pause. Tapi saya lebih merekomendasikan kalian untuk klik di PC ini, klik kanan saja, lalu klik properties, masuk ke advanced system settings, klik environment variables. Nah, seperti ini. Di sini terdapat dua bagian. Kita bisa menaruhnya di bawah sini, di bawah path sini, ataupun kita taruh di atas. Kalau rekomendasi dari saya kita taruh di sistem variable. Nah, gimana sih caranya kita untuk menambahkan path dari Flutter tersebut? Oke, seperti ini caranya. Kita langsung klik new saja. Sebelumnya saya sudah mempunyai path ya, jadi kita bisa langsung coba caranya nih. Nah, tidak masalah, kita sudah punya path ini, tidak masalah, kita langsung klik new saja. Oke, kita masukkan path. Nah, untuk variable value nya ini adalah folder bin dari dalam SDK Flutter kita punya tadi. Kita klik browse directory saja. Jadi kita masuk ke this PC. Nah, tempat penginstalan Flutter kita tadi. Kalau saya kan di src Flutter, kita masukkan binnya. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul path seperti ini. Kita langsung klik OK. Nah, sudah jadi di bagian pathnya. Kita bisa langsung mengetes untuk Flutter tersebut ke CMD. Kita bisa klik CMD. Oke, karena kita sudah menginisiasi environment path-nya, kita bisa mencoba di CMD ya. Kita tes apakah Flutter tersebut sudah terinstall. Kita klik command, lalu kita klik Flutter Doctor. Nah, Flutter Doctor ini untuk menginisialisasi aplikasi Flutter kita. Apakah sudah terinstall dengan baik ataukah belum? Nah, seperti yang terlihat di sini, tempat saya Flutter itu sudah terinstall dengan baik, versi 3.29.0. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Visual Studio Code-nya, karena kita mengintegrasinya dengan Visual Studio Code. Visual Studio Code. Oke. Oke, kita bisa langsung masuk ke extension dan kita klik Flutter. Nah, kita wajib ya untuk menginstal ini. Saya sudah menginstalnya, jadi kalian install Flutter ini juga. Nah, saat kita menginstal Flutter, kita juga harus menginstal Dart-nya. Nah, ini adalah support language-nya untuk Flutter. Setelah kita selesai menginstal dua file tersebut, kita bisa langsung klik Ctrl Shift P. Ctrl Shift P itu fungsinya ya untuk membuat sebuah project. Kita klik saja Flutter New Project Application. Kita pilih foldernya di mana, select foldernya, kita berikan nama aplikasinya, tutorial Flutter. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya bahasa pemrograman kita yaitu Flutter sudah berhasil terinstall di Visual Studio Code maupun terinstall di laptop kita. Jadi kita bisa langsung menjalankannya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.